Manga One Piece chapter 1106 konon kabarnya akan berjudul Selalu Ada di Sampingmu. Chapter dimulai dengan kelanjutan monolog dari Dr. Vegapunk yang menceritakan tentang keresahan sang profesor saat mengetahui kalau Bonnie memilih profesi sebagai seorang bajak laut. Skenario terburuk yang dikhawatirkan oleh Vegapunk adalah adanya kemungkinan kalau Bonnie kelak akan tewas di tangan pasifista yang notabene merupakan kloningan dari Bartholomew Kuma, ayahnya sendiri. Oleh karena keresahannya ini, Vegapunk kemudian mempertaruhkan hidupnya untuk diam-diam menjadikan Jewelry Bonnie sebagai pemegang otoritas tertinggi atas semua pasifista, lebih tinggi dari para Gorosei. Vegapunk bilang, meskipun seluruh dunia memusuhimu, ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu. Vegapunk kemudian menyuruh Atlas untuk memberitahu Bonnie jika dialah pemegang otoritas tertinggi atas semua pasifista. Bonnie kemudian berteriak dengan sepenuh tenaga, meminta agar semua pasifista berhenti menyerang dan menyuruh mereka semua untuk membantu dirinya dan rekan-rekannya kabur dari Egghead Island. Berkat perintah dari Jewelry Bonnie ini, semua pasifista langsung berhenti menembak dan kemudian berbalik menyerang angkatan laut. Gorosei Saturn yang baru sadar akan pengkhianatan Vegapunk langsung murka dan menusuk Vegapunk dengan salah satu kaki laba-labanya. Saturn kemudian menyuruh Kizaru untuk menghabisi semua yang tersisa. Sanji dan Franky yang mencoba menghentikan Kizaru terpaksa babak belur karenanya. Salah satu bagian tubuh Franky bolong gara-gara terkena tembakan lasernya Kizaru. Begitu juga dengan Sanji. Meski sempat berhasil menahan satu serangannya, tetapi pada akhirnya tubuh Sanji juga ikutan bolong. Setelah berhasil melumpuhkan dua pentolan Straw Hat tersebut, Kizaru langsung mengincar Bonnie sebagai target selanjutnya. Namun belum sempat Kizaru merealisasikan niat jahatnya itu, sang Admiral sudah keburu dikuaplok oleh Luffy yang tiba-tiba datang entah dari mana dan sudah dalam mode gear 5-nya. Luffy kemudian mengubah lantai Egghead Island menjadi karet untuk menangkap mereka semua yang jatuh dari vakum roket. Melihat kedatangan Luffy dalam balutan putih-putihnya, Gorosei Saturn hanya bisa melirik dan terdiam. Sementara Kizaru terlihat sudah terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya yang mungkin mengalami gagar otak ringan. Nah, begitu mendarat dengan selamat, Bonnie langsung bergegas menghampiri Vegapunk yang terluka cukup parah. Entah itu sebagai pesan terakhirnya atau bukan, Vegapunk kemudian bilang kepada Bonnie kalau Luffy adalah Sun God Nika yang dia tunggu-tunggu selama ini. Bonnie yang nyaris tidak percaya mendengar perkataannya Vegapunk itu, langsung menangis sejadi-jadinya begitu kepalanya mendongak ke atas dan melihat Luffy terbang dengan gaya ska. Vegapunk kemudian melanjutkan, dia bilang kalau dirinya sebenarnya juga sempat tidak percaya sebelum akhirnya dia benar-benar melihatnya secara langsung. Luffy, si topi jerami yang selama ini selalu Kuma perhatikan, telah berevolusi menjadi Sun God Nika yang selama ini dia tunggu-tunggu. Bonnie masih terlihat setengah tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Vegapunk lalu mengatakan, apa yang Kuma percayai selama ini ternyata benar. Sun God Nika yang dinantikan kedatangannya oleh semua orang selama berabad-abad lamanya, akhirnya benar-benar muncul. Buster Call sepertinya bukan lagi sebuah ancaman yang mengerikan. Kemudian sebuah mukjizat terjadi lagi. Di saat Luffy beraksi dalam mode nikahnya, robot raksasa kuno terlihat mulai bangkit dari tempat tidurnya gara-gara mendengar kembali suara detak jantungnya Luffy. Sementara itu di perairan sebelah timur laut Pulau Egghead, hal yang tidak kalah menakjubkan juga terjadi. Para marinir yang bertugas di sana melaporkan tentang kedatangan sebuah kapal berukuran raksasa yang sedang bergerak menuju ke Egghead Island dengan kecepatan penuh. Setelah melihatnya dengan lebih cermat, para marinir itu terlihat shock mengetahui benda apa yang sedang mendekat. Itu adalah kapal milik kelompok bajak laut legendaris yang konon katanya 100 tahun yang lalu diyakini sudah bubar. Dengan tanpa mengurangi kecepatannya sedikit pun, kapal bajak laut kesatria raksasa alias Giant Warrior Pirates menggilas habis kapal-kapal perang angkatan laut yang sedang parkir di sana. Para marinir jelas panik dong, paniklah. Apalagi setelahnya mereka melihat yang memimpin kapal tersebut adalah dua kesatria raksasa legendaris, Dory dan Brogy. Meski mencoba menembakkan semua meriam yang mereka punyai, laju kapal raksasa itu sama sekali tidak terhenti. Brogy bilang, lihat mereka Dory. Mereka nanya, kenapa kita di sini? Brogy kemudian meresponnya dengan mengatakan bahwa respon para marinir itu benar-benar koplak. Menurut Brogy, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Kedatangan mereka ke Egghead Island adalah khusus untuk membantu topi jerami sang dewa matahari. Chapter pun ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1106 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur dulu. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.